Omnichannel salah satu hal yang memang sangat membantu sekali untuk pengembangan usaha UMKM, tapi sayangnya memang masih banyak yang belum begitu paham ataupun belum begitu tahu. Dan kita akan bahas ya, Mbak ya, siang hari ini. Yes. Iya, oke mungkin nggak usah berlama-lama, saya persilakan kepada Mbak Naomi untuk memaparkan materinya. Silakan, Mbak. Oke. Oke, thank you Mbak Mira. Mungkin sebelum saya memaparkan, saya mau kenalan diri dulu kali ya. Ya, silakan. Ya. Jadi perkenalkan semuanya, saya Naomi Tobing, selaku Head of Sales di Jubelio. Jadi, kita sempat ngobrol sama Sinergi untuk coba melakukan pemaparan atau edukasi terkait, bagaimana sih, omnichannel bisa berlaku untuk, pengembangan bisnis para UMKM ataupun juga untuk, meningkatkan, loyalitas dari pelanggan, gitu. Jadi aku izin share screen dulu sekarang. Mmm. Oke, untuk share screen-nya sudah terlihat belum Mbak Mira? Boleh dibantu, Mbak? Sudah, Mbak. Sudah aman. Sudah ya? Mhm. Oke, ya. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya bisa lewat kolom komentar karena, aku ada tim juga, ada nanti Kak Olivia yang bantu untuk bisa bantu jawab pertanyaan-pertanyaannya, gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi, hari ini ngobrolin soal implementasi omnichannel untuk pengalaman pelanggan yang lebih baik. Pertama, aku berangkat dari masalahnya dulu kali ya. Sekarang itu kalau di keadaan retail di Indonesia, apa aja sih yang biasanya jadi masalah? Yang pertama karena retail itu sekarang udah gampang banget untuk mulai ya, baik secara online maupun offline. Ya kita mungkin bisa dibilang secara online lebih mudah untuk dimulai gitu. Nah, rata-rata mungkin di sini teman-teman udah banyak yang, melakukan pembukaan toko di beberapa marketplace. Contoh kayak kita punya di toko yang hijau, yang orange, yang biru, yang hitam. Nah itu, mungkin, udah banyak yang punya toko di sono. Nah, tapi gimana sih caranya mengintegrasikan, mensinkronisasikan antara satu toko dengan toko-toko yang lain? Udah selesai masalah sinkronisasi, biasanya masalah dengan gimana ya saya ngelola stok-stok saya gitu. Baik stok di toko yang offline atau stok di toko online atau stok stok toko di website misalkan. Ini gimana ya cara saya untuk mengelolanya. Lalu setelah pengadaan stoknya selesai, gimana cara saya untuk bisa memproses semua pesanannya. Nah, itu semua biasanya jadi masalah nih. Yang paling besar adalah ketika kita menjadi seorang pebisnis atau jadi seorang seller, biasa cuma mikirin harus ada, pesanan nih, harus ada penjualan gitu. Tapi sebenarnya lebih panjang dari itu, kita harus bisa meningkatkan pengalaman pelanggan kita. Loyalitasnya itu gimana caranya bisa ditingkatkan gitu. Yang dibutuhkan oleh seorang pembisnis itu kemampuan untuk mengkonsolidasikan data gitu. Jadi dari setiap data yang masuk ke dalam usaha kita, bagaimana cara kita mengemas data tersebut, sehingga membuahkan, informasi yang bisa kita pakai untuk, strategi bisnis ke depannya gitu. Itu yang akan kita bahas, satu persatu. Nah, mmm, dari keadaan ini sejak 2019 mungkin ya aku bilang ya, banyak orang, menggunakan sistem omnichannel. Nah, mungkin belum banyak yang tahu apa itu omnichannel, tapi aku coba jelasin omnichannel itu apa. Jadi awalnya 2016, 2017 omnichannel itu sebuah sistem. Sistem yang bisa mengintegrasikan, banyaknya sales channel gitu ya, baik secara online maupun offline, ke dalam satu sistem. Jadi sistem ini aja nih yang bekerja, kita nggak perlu repot-repot untuk, masuk ke dalam tiap sistem itu sendiri gitu, tiap channel penjualan kita. Tapi jadi kita cuma tinggal manage dari satu sistem aja. Awalnya adalah sebuah sistem gitu. Tapi, eee, tahun berganti tahun, orang-orang menyadari bahwa omnichannel itu bukan sebuah sistem doang, omnichannel itu jadi sebuah strategi. Strategi, yang bisa digunakan untuk dapat memaksimalkan usaha para seller atau para pebisnis sendiri. Di mana omnichannel ini berhubungan dengan kegiatan sales, kegiatan marketing, operational, logistik, accounting, dan, mmm, apa namanya, kebutuhan lainnya di retail gitu ya. Jadi, dia tuh berperan untuk menciptakan pengalaman baik secara online maupun offline, pengalaman si pelanggannya tetap sama. Contohnya kenapa sih harus sama? Misalkan, mungkin di sini ada yang punya toko online?
Mbak Mira, saya boleh lakukan diskusi langsung Mbak Mira sama teman-teman atau kita menunggu Q&A nanti? Boleh Mbak, silahkan. Nggak apa-apa. Oh, boleh. Oke. Ya, Ada boleh. teman-teman yang punya toko online di sini? Atau mungkin toko offline? Tokonya lebih dari satu misalkan? Ada yang Teman- punya? Teman-teman silahkan kalau misalnya mau diskusi boleh open mic, open video juga boleh, nggak apa-apa. Kita mumpung kedatangan seorang yang sangat luar biasa tentang omnichannel, jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk tanya-tanya. Siapa tahu ini adalah salah satu jalan buat teman-teman buat bisa meningkatkan omset dari usahanya. Dipersilahkan ya teman-teman semua. Oke, mungkin di diskusi berikutnya kali ya Mbak ya, baru pada mau ngomong ya, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu aja. Jadi, misalkan kita punya satu toko nih di Tokopedia gitu, kita punya barang tuh lebih dari 1000 SKU misalkan. Eee, gimana sih cara kita membagikan stok? Biasanya nih dengan kita punya 100 stok gitu ya, kalau kita punya 3 toko, kita akan bagi. Toko yang pertama dia punya 30 stok, toko yang kedua juga punya 30 stok, dan toko yang ketiga punya 40 stok. Dengan kita membagi quantity stok kita, berarti kita membagi juga opportunity kita untuk berjualan. Berarti opportunity kita itu kita batasi di setiap tokonya gitu. Nah, kegunaan omnichannel untuk apa? Untuk tidak membatasi kesempatan kita dalam melakukan penjualan. Kalau kita punya 100 stok untuk produk A, harusnya semua marketplace stoknya juga 100 gitu. Nggak cuma marketplace, toko offline kita juga stoknya 100. Jadi siapapun yang datang pertama kali, mereka yang bisa mendapatkan stok kita. Kita tidak perlu membatasi kesempatan kita untuk melakukan penjualan. Itu makanya dibilang bahwa omnichannel menjadi sebuah strategi sekarang gitu. Nah, aku akan masuk ke 3 poin. Yang pertama kita akan bahas secara operasionalnya, secara promotion, dan secara keuangannya. Kita masuk ke operasional dulu ya. Jadi operasional itu kurang lebih seperti ini. Omnichannel itu dia mampu untuk mengintegrasikan mulai dari website, kemudian marketplace, social commerce, terus kemudian kalau memang ada yang punya toko offline, ada yang punya gudang sendiri. Nah, mereka mampu mengintegrasikan channel-channel tersebut. Dari channel-channel tersebut, di dalam omnichannel biasanya bisa ngapain sih? Bisa namanya OMS. OMS itu Order Management System. Jadi gimana caranya kita menyelesaikan pesanan-pesanan yang masuk. Kemudian ada katalog. Jadi semua produk-produk yang kita punya tinggal kita masukin nih ke omnichannel. Nanti dari omnichannel kita bisa langsung sebarkan. Kita mau sebarkan ke marketplace yang mana aja, kita mau sebarkan ke toko yang mana aja, atau website yang mana aja. Lalu ada IMS, IMS itu Inventory Management System. Jadi ini pengaturan stoknya. Lalu ada shipment, ada warehouse management system juga nih biasanya untuk pengaturan gudang. Nah, jadi dalam satu sistem, bayangkan dalam satu sistem, para pebisnis itu bisa menjalankan semua kegiatannya. Jadi nggak perlu pindah-pindah sistem lagi, nggak perlu cari sistem accounting lagi, nggak perlu cari sistem gudang lagi, nggak perlu cari sistem stok lagi, nggak perlu cari sistem chat lagi gitu ya. Kadang kan kita memang harus maintain relation kita sama maintain hubungan kita sama customer kita itu lewat chat kan. Nah, bayangkan kalau kita harus manage, harus mengatur atau memadai lebih dari 10 toko gitu ya secara bersamaan, tapi kita harus pindah-pindah nih dari toko A ke toko B ke toko C gitu. Nah, dengan sistem omnichannel, chat-nya itu akan kegabung jadi satu. Jadi kita nggak akan kelewatan tuh untuk ngebales chat klien. Lebih cepat juga gitu, lebih cepat untuk balas chat klien. Nah, setelah itu dari omnichannel, di sana udah jadi satu data dalam artian gini, semua hal yang terjadi di toko kita itu akan masuk dalam satu sistem. Para pebisnis atau para seller yang mau cari tahu nih misalkan, oke, sekarang bisnis aku udah mulai berkembang nih. Aku kayaknya mau mulai untuk bikin toko offline deh, mau punya toko offline di uh, daerah mana ya enaknya gitu. Kita tinggal tarik data, kita lihat dari data-data kita tuh paling banyak yang beli barang kita di daerah mana ya. Oke, mungkin nggak toko, karena toko harus punya investasi lebih gitu ya, atau cost-nya lebih mahal. Kita mau ikut pameran deh gitu, akan ada pameran nih di daerah Bandung Barat misalkan. Nah kita lihat tuh, apakah memang pelanggan kita banyak dari daerah Bandung Barat. Selain pelanggan kita banyak dari daerah Bandung Barat, barang apa aja sih biasa dibeli sama daerah sana gitu.
Jadi barang yang kita bawa dari warehouse untuk ikut pameran itu udah tepat. Kita nggak sia-siain space kita untuk bawa barang, itu yang pertama. Kedua, kita udah bayar booth atau udah bayar cost partisipan gitu ya untuk ikut pameran. Tapi apakah memang pamerannya akan menguntungkan kita atau enggak gitu. Jadi itu bisa dilihat dari data yang udah terkumpul dalam omnichannel tersebut gitu. Mungkin sampai sini masih pada bingung fungsi omnichannel seperti apa. Aku bahas beberapa fitur yang akan sangat bermanfaat untuk para pemula maupun para seller yang udah lama berjualan. Yang pertama itu untuk manajemen stok. Jadi bagaimana cara kita mengatur persediaan barang kita. Mulai dari pesanan barangnya, terus kemudian penyimpanan barangnya, melacak barangnya, bahkan sampai memantau barang kita itu kapan habis, kapan harus pesan lagi, mana yang sudah expired, mana yang belum expired. Tujuannya apa? Selain untuk kalau kita berbisnis itu bukan cuma mendatangkan keuntungan, tapi kita harus pikirkan bagaimana cara kita mengatur arus kasnya kita. Jadi inventory yang ada di gudang itu harus dengan bijak kita alokasikan. Contoh misalkan ada barang A ini sudah mulai menipis. Terus kita harus beli berapa ya? Kita harus belanja berapa banyak ya gitu. Kalau kita tidak punya perhitungan yang pasti, kita hanya akan buang-buang duit. Misalkan barang A ini tinggal 5 biji gitu, tapi ternyata penjualan dia tuh sangat lambat. Kita nggak perlu beli sampai 5 kodi gitu kan. Kita cuma bisa beli mungkin 1 lusin, karena memang 1 lusin itu bisa habis dalam kurun waktu 2 bulan gitu, karena dia penjualannya sangat lambat gitu. Jadi manajemen stok ini sangat penting untuk kita mengatur arus kasnya kita. Selain mengatur arus kas, sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal adalah manajemen stok ini berfungsi untuk tidak membatasi kesempatan kita dalam berjualan. Jadi normalnya kita masih di sini. Ketika kita menggunakan omnichannel dengan fitur manajemen stok, misalkan kita punya produk A itu sebanyak 10 ya, saya nggak usah gede-gede deh angkanya, sebanyak 10. Kita punya toko ada 3 gitu, ada toko hijau, toko orange, sama toko hitam misalkan. Ketika menggunakan omnichannel, kita nggak perlu membagi-bagi stok kita. Stoknya tinggal ditaruh aja di omnichannel. Masukkan ke omnichannel ada 10 stok, maka di semua channel penjualan kita, baik di toko orange, di toko hijau, ataupun di toko hitam, itu stoknya akan ada 10. Jadi semua orang bisa belanja di toko kita. Ketika nanti misalkan ada satu orang belanja di toko hijau gitu ya, dia belanja barang itu sebanyak 2. Berarti secara otomatis di semua toko stoknya berubah jadi 8. Kita nggak perlu tuh repot-repot ketika ada pesanan dari si hijau, kita kurangin di hijau jadi 2, dikurangin lagi di orange jadi dikurangin 2 juga, di hitam dikurangin 2 juga. Nah, itu tidak efisien. Selain tidak efisien juga kita membatasi penjualan kita gitu. Jadi salah satu fungsinya untuk meningkatkan penjualan kita harus buka dulu kesempatannya gitu. Nah, kesempatan itulah yang digunakan dengan strategi si omnichannel gitu. Itu stok yang pertama. Yang kedua, misalkan kita mau buka toko baru gitu ya. Buka toko baru di toko orange saya udah punya 1, saya mau bikin lagi lah toko orange yang kedua gitu. Ketika kita buka toko orange yang kedua, kita nggak perlu repot-repot lagi untuk upload semua produk secara satu-satu. Kita tinggal lakukan copy listing aja, namanya copy listing kalau biasanya di omnichannel fiturnya. Jadi nanti tinggal 1 kali klik, jadi katakan kita punya 100 produk kita punya 100 produk nih di omnichannel. Nah, kita tinggal 1 kali klik aja, 100 produk ini akan bisa berpindah dari toko yang pertama ke toko yang baru gitu. Jadi sangat efisien atau menghemat waktu para pebisnis. Karena saya yakin pebisnis ini kerjaannya nggak cuma ngomongin operasional nih. Pebisnis ini cara nyari supplier yang paling murah di mana, bahan baku untuk produksinya, terus kemudian ngatur harga jual, ngatur harga beli, belum lagi ikutan iklan, belum lagi ikutan flash sale, banyak banget kegiatannya. Belum lagi nyari tahu bulan ini untung apa enggak ya, gimana ya akuntingnya ya dan segala macam. Nah, kalau kita masih mempersulit
pekerjaan kita tanpa menggunakan sistem, kita akan mungkin kita akan berkembang tapi, akan lebih lama daripada, pebisnis yang lainnya gitu. Karena memang omnichannel ini sudah cukup, apa ya, sudah cukup banyak digunakan sih oleh para seller-seller dan memang salah satu kuncian. Biasanya kalau seller udah gede banget nih, ditanya pakai omnichannel apa? Nah, mereka nggak mau jawab tuh, karena memang itu strategi mereka untuk menggunakan omnichannel, seperti itu. Terus lain halnya di di sini, Jubileo Chat. Nah, aku bisa bilang ini sistem chat yang, eee, mengintegrasikan semua chat ke dalam satu, sistem. Jadi kalau kita punya toko ijo, toko oranye, toko ungu, toko hitam, toko biru, kita nggak perlu repot-repot buka toko itu satu persatu. Kita bisa langsung cuman buka omnichannel chat aja, nanti kita bisa balas semua chat itu dari omnichannel chat. Kenapa harus seperti itu? Karena yang pertama, banyak customer, 80% customer akan memutuskan untuk melakukan melakukan pembelian di toko kita setelah dia mendapatkan konfirmasi dari chat. Ketika dia bertanya, "Stoknya ready nggak?" Gitu. Meskipun kita sudah tulis misalkan di katalog, kita udah tulis di chat, kita udah tulis di pengumuman bahwa stoknya selalu ready, mereka tetap akan, menanyakan itu gitu. Nah, secepat apa kita harus menjawab? Karena itu akan menentukan, akan ada, masa kosong di mana dia akan beralih ke toko lain. Jadi kalau kita nggak bisa cepat tanggap untuk menanggapi, pelanggan kita, mereka akan pergi ke toko kompetitor gitu kan. Selain bisa menjawab dalam satu sistem, biasanya omni-chat itu juga bisa melakukan, respon secara cepat. Mungkin seperti balas cepat ya. Jadi kayak otomatis, respon di dalam chat, sehingga performance toko kita itu tidak turun gitu. Karena biasanya performance toko juga dipengaruhi oleh, kecepatan kita dalam merespon customer gitu. Jadi lebih mudah, lebih efisien, dan lebih efektif. Kita nggak perlu repot-repot dan mungkin nanti kalau kita sudah semakin besar ya, toko para pebisnis sudah semakin besar dan semakin banyak, kita nggak perlu banyak hiring, eee, sumber daya manusia gitu, hanya untuk membalas chat. Kita cuma butuh satu atau 2 orang, udah bisa pakai omni-chat untuk bisa respon pelanggan kita dari, chat-chat beberapa channel penjualan, gitu. Jadi cukup hemat untuk tidak, menggunakan SDM gitu. Nah, mungkin satu lagi aku mau ngomongin, tadi ngomonginnya online mulu nih Kak Nomi gitu ya, kita ada juga yang, offline. Jadi kalau kita bilang, point of sales, jadi kalau misalkan kita mungkin ke coffee shop, kita mungkin ke, minimarket gitu ya, biasanya kan pas mau bayar ada kasir tuh, ada sistem kasir. Nah, buat para partisipan atau teman-teman yang mungkin usahanya itu, seperti F&B atau usahanya itu seperti, cuman di rumah aja nih, belum gede-gede banget gitu ya, tapi mau nih ada pembukuannya gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan, POS-nya gitu atau point of sales-nya. Jadi persis seperti kayak di Alfamart, boleh pakai scan barcode atau boleh ketik manual gitu. Jadi misalkan ada orang datang, dia belanja sama kita masukin barang apa yang dia belanjain, nah dia mau bayar pakai apa nih? Dia bisa bayar pakai QRIS, dia bisa bayar pakai, debit, dia bisa bayar pakai kartu kredit, atau dia bisa bayar pakai cash sekalipun gitu. Nah, penjualannya akan masuk ke dalam laporan akunting kita gitu. Jadi para pebisnis kalaupun emang nggak main di marketplace juga nggak ada masalah, bisa menggunakan POS yang tetap terintegrasi sama, omnichannel. Karena biasanya ada yang mulai dengan toko offline, baru berangkat ke online. Ada yang mulai di online, baru berangkatnya ke offline. Ada yang mulai di website, baru berangkatnya ke marketplace, seperti itu. Jadi, memang variatif strateginya, tapi omnichannel itu, bisa mengakomodir atau mengatasi masalah-masalah pada retail pada umumnya, gitu. Nah, aku masuk ke promosi, gimana nih cara implementasi omnichannel untuk meningkatkan, mungkin revenue ya atau penghasilan kita di toko. Yang pertama bundling produk. Bundling produk itu sangat penting loh, tapi kita harus tahu produk mana yang harus kita bundling. Biasanya dengan omnichannel kita bisa terima data. Data yang kita terima itu kita bisa tahu biasanya orang belanja produk A itu bareng sama produk apa sih
gitu. Nah itu bisa dibundling. Atau biasanya orang misalkan orang biasa beli produk A, tapi saya punya barang C yang banget. Kak, maaf suaranya hilang. Udah. Kak Naomi, maaf suaranya hilang. Nggak ada suaranya, Mbak. Halo teman-teman, coba sebentar aku bantu informasikan ke Kanomi ya. Iya, terima kasih Kak. Yes. Oke. Halo? Halo Mbak Mira, suara saya masih terdengar? Halo, ya udah Mbak. Baru masuk nih suaranya lagi. Mbak Mira, suara saya masih terdengar? Terdengar Mbak? Udah. Oke. Oh, udah. Tadi sampai mana ya Mbak? Tadi Mungkin Olive bantu tadi sampai mana ya sebelum Olive? ini. Sorry, coba aku bantu ya. Tadi tuh terakhir kalau nggak salah kita lagi ngomongin untuk produk bundling. Jadi kita harus Oh, tahu oke. produk bundling mana saja yang sekiranya kompeten ibaratnya gitu. Oke. Thank you Olive. Oke, sama-sama. Oke. Untuk share screen-nya masih terlihat? Masih Pak. Oke. Thank you. Ya, kita lanjutin di flash sale. Nah, di flash sale sendiri sebenarnya kalau ngomongin flash sale itu untuk opportunity kita dilihat oleh customer itu lebih besar sih sebenarnya. Meskipun memang kita harus sedikit burning money ya atau ya memotong pendapatan kita gitu. Tapi flash sale itu emang sangat berfungsi biasanya untuk toko-toko yang sudah mungkin sudah cukup branded ya, cukup punya brand gitu. Jadi bukan produk yang kita beli dari supplier, tapi produk yang memang kita produksi sendiri. Biasanya flash sale digunakan oleh model toko yang seperti itu gitu. Kemudian melebarkan channel penjualan. Maksudnya itu ketika kita karena membuat toko itu kan kalau di marketplace untuk buatnya doang ya, untuk buatnya tuh nggak bayar gitu loh. Kenapa kita nggak coba maksimalkan semua channel yang ada gitu? Karena sudah menggunakan omnichannel kita nggak perlu repot kok untuk melakukan apa namanya producing produknya, kita nggak perlu repot-repot untuk upload produk, upload stok, upload gambar karena sudah menggunakan omnichannel. Jadi tidak ada salahnya untuk melebarkan channel penjualan kita di beberapa channel-channel yang sudah disediakan atau terkenal gitu ya di Indonesia gitu. Lalu berikutnya afiliasi. Nah, kadang kita mungkin cuman bertahan dengan oke kita buka toko, punya toko online dan segala macam. Kok nggak ada yang belanja ya gitu. Nah, kita jangan cuman harapin penjualan kita dari online aja. Kita bisa buka juga penjualan kita dari offline dengan konsep afiliasi. Mungkin kalau orang-orang tuh denger modelnya kayak reseller gitu ya. Nah, sebenarnya kalau afiliasi ini berbeda sih. Dia konsepnya tuh business to business. Kalau reseller itu kan beli putus ya biasanya ya, beli putus. Tapi kalau afiliasi itu biasanya konsepnya apresiasi. Jadi kita kayak
MLM gitu loh, multi level marketing. Jadi kita punya teman coba ngomongin sama yang lain, kalau ada yang mau beli dia kita kasih insentif seperti itu. Jadi kita nggak perlu hiring tim sales, tapi kita bisa menjadikan sekeliling kita itu adalah sales kita gitu. Jadi bisa dengan konsep afiliasi, salah satu strategi offline untuk toko yang bisa meningkatkan pendapatan kita gitu. Terus lalu berikutnya ada publikasi menggunakan database. Nah, ini salah satu cara untuk mempertahankan komunikasi kita atau loyalitasnya pelanggan kita. Ketika contoh saya punya satu klien, dia jualan sepatu bayi, ada satu customer, kegiatan yang mereka lakukan adalah setiap customer membeli produk sepatu bayi mereka, 1 minggu setelah mereka mendapatkan produk gitu ya, 1 minggu setelah si customer mendapatkan produk, klien saya akan menghubungi customer tersebut gitu. Dia akan bertanya, "Bagaimana Bu sepatunya? Keadaan bayinya seperti apa? Bayinya cocok nggak pakai sepatunya?" Gitu. Jadi dia menanamkan sisi emosional kepada customer-nya gitu. Karena siapa sih yang nggak senang kalau bayi kita diperhatiin orang lain gitu ya. Itu salah satu contoh. Jadi publikasi yang dia lakukan itu bukan cuman sekedar kirim newsletter, broadcast WhatsApp gitu ya, tapi publikasi yang dilakukan juga personal touch, atau hubungan emosional antara satu orang dengan orang yang lainnya, itu dia gunakan gitu. Nah, kita bisa sesuaikan dengan produk yang kalian punya. Misalkan kita jualan makanan, kategorinya makanan pedas misalkan seblak gitu ya. Setelah customer kita beli, mungkin kita bisa tanya, ada insight nggak apakah kurang pedas atau kurang gurih atau lainnya gitu. Atau kita punya produk baru, kita bisa kabarkan ke mereka untuk kita kirimkan dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa combine antara publikasi dengan afiliasi kita gitu. Jadi kita lihat ada customer yang berapa kali sudah belanja nih gitu ya. Kita lagi cek database di omnichannel. Oh, customer Naomi ini dia selalu belanja seminggu sekali nih produk kita gitu. Coba kita cek, kita tanyain gimana rekomendasinya ke produk kita. Setelah sudah ditanyain, oh mungkin dia bisa kita prospek sebagai afiliasi kita gitu. Oke, sebagai afiliasi dia nggak mau, mungkin dia sebagai reseller juga mau gitu. Jadi database yang masuk dalam omnichannel itu benar-benar kita bisa gunakan untuk kepentingan strategi ke depannya seperti itu. Nah, berbicara soal promosi, pasti juga akan ujung-ujungnya ke dalam keuangan ya. Dalam keuangan itu di omnichannel kita bisa tracking. Gini, tadi kalau saya sempat bilang bahwa meningkatkan pendapatan itu bukan cuman karena penjualan. Kita juga harus pintar dalam mengatur arus kasnya kita. Ketika kita belanja sekarang ke supplier kita gitu ya, biasanya tiap produk itu harganya katakan 5.000 gitu ya, HPP-nya, harga pokok pembeliannya, atau harga belinya adalah 5.000. Besoknya kita belanja lagi ke supplier yang sama, tiba-tiba dia naik jadi 6.500. Wah, dia naik 1.500 nih gitu kan. Itu yang kadang nggak diperhatiin. Atau mungkin naiknya cuma 500, kita cuma bilang, "Oh ya udah sih 500 perak doang," gitu ya. Lama-kelamaan makin tinggi. Nah, kita nggak pernah merhatiin tuh kronologi harga beli kita tuh sebenarnya bagus atau enggak ya. Supplier ini tuh sudah oke atau belum ya. Ketika kita belanja di supplier ini, barangnya yang kita terima, dari 100 barang kita terima, berapa sih yang reject? Kalau yang reject katakan ada 5 dari 100 yang kita pegang, berarti harusnya 5 barang ini kita masukkan sebagai HPP untuk 95 barang. Nah, ini agak sedikit teknis sih, tapi pada ujungnya adalah harga beli kita ternyata tidak segitu, bukan jadi 5.000 lagi, harga beli kita tuh jadi 5.700 misalkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk bisa mengatur arus kasnya kita. Lalu juga konsolidasi data pastinya sama pengecekan. Oke, masih putus-putus Olive? Tadi sempat putus-putus, cuman ini udah much better sih. Oke, thank you. Lalu yang terakhir pengecekan kembali hasil pendapatan kita. Nah, ini mungkin salah satu hal yang paling jarang diperhatikan, tapi baiknya harus diperhatikan gitu. Oke, mungkin sekarang aku bertanya lagi nih, pertanyaan yang pertama aku sampaikan. Apakah
ada di sini yang berjualan secara online ataupun offline dari teman-teman partisipan? Saya banyakkan offline, Bu. Oh, offline, Bu. Baik. Tapi kalau jualan offline, Bu, apakah setiap penjualan yang terjadi, Bu? Oh, sorry, barangnya apa, Bu, offline-nya? Saya custom made produk untuk hotel, restoran, kafe, dan gift. Jadi kebanyakan B2B sih. Oke. Produknya berarti souvenir kah atau apa, Bu? Ada yang souvenir untuk kayak kementerian atau bank-bank. Terus ada juga misalnya kayak nampan, box untuk teh Oh. kopi untuk hotel gitu. Oke, oke. Berarti konsepnya project ya, Bu, ya? Iya, Enggak iya, penjualan customer to customer kayak biasa ya, Bu, ya? iya. Dan biasanya Oke. misalnya kita ikut pameran gitu. Oh, ikut pameran juga? Iya, tapi pamerannya lebih kayak ke yang ekspor gitu, misalnya trade expo gitu-gitu. Oh, oke. Baik, baik, baik. Biasanya apa yang bikin Ibu, menentukan, "Saya akan ikutin pameran ini," atau enggak? Ya potensial B2B-nya, pengunjungnya. Oh, Jadi, potensial pengunjungnya. tapi kenapa saya mau ngelihat ini? Maksudnya kan tetap online kan perlu. Jadi saya pikir saya tetap mau lihat Zoom ini untuk ngecek. Ya kalau sampai satu saat dibutuhkan, tapi pada kenyataannya online saya sih rendah banget, hampir nggak ada. Oke, iya, benar, Bu. Kita nggak pernah tahu ya, Bu, ya, usaha akan berarah ke mana ya, Bu, ya? Selama ada ilmunya kita coba ambil dulu gitu ya, Bu Kirana, ya? Betul, betul. Siapa tahu ada kebutuhan ke depannya. Baik, baik. Terima kasih, Bu Kirana. Oke, ada yang mungkin sudah berjalan tokonya dalam kapasitas online atau dari marketplace? Atau mungkin, yang B2C gitu, yang apa, pembeliannya tuh satuan gitu. Ada yang punya mungkin usaha di sini yang seperti itu? Oke. Kalau masih malu-malu mungkin, jadi aku coba jelasin aja. Nah, contoh pengecekan kembali dalam konsep keuangan itu seperti ini, ketika kita berjualan, seperti di website, biasa kan website kalau bayar dia pakai payment gateway ya, nama metodenya itu payment gateway. Jadi kita bisa bayar pakai virtual account, kita bisa bayar pakai kartu kredit, atau kita bisa bayar pakai QRIS. Nah, atau di marketplace kita kita juga, mereka melakukan pembayaran kan atau pembelian barang. Pada akhirnya jumlah pendapatan yang kita dapatkan dari website ataupun dari marketplace itu akan kita tarik. Nah, tapi kita harus ingat bahwa setiap penjualan yang kita lakukan, itu pasti akan ada biaya penanganannya. Entah biaya penanganan karena dari marketplace, entah biaya penanganan dari, payment gateway, entah biaya penanganan dari penyedia, layanan gitu ya, atau biaya-biaya lainnya seperti ikutan diskon, ikutan flash sale, dan lain-lain. Nah, ketika kita mencairkan atau menarik sejumlah pendapatan kita dari channel penjualan, dari marketplace, dari website, ataupun dari toko gitu ya, ketika kita tarik, kita wajib untuk melakukan, eee, pencocokan atau rekonsiliasi mungkin ya, biasanya kalau di konsep bank tuh namanya rekonsiliasi. Nilai yang tercatat di sistem, apakah sudah sesuai dengan nilai yang dicairkan? Karena ini akan mempengaruhi pendapatan kita atau mempengaruhi laporan laba rugi kita. Contoh nih, kalau di sistem omnichannel Juberio, nilai yang tercatat adalah 2.200.000, tapi nilai yang kita terima adalah 2.145.000 dalam satu pesanan. Ini per pesanan ya, kita cek ya. Jadi bukan dalam satu kali pengambilan duit, tapi dalam satu pesanan. Ternyata ada selisih 55.000. Nah, ini kita harus cek, selisih ini dikarenakan apa? Tepatkah selisihnya? Sesuaikah selisihnya? Kalau tidak sesuai, kita harus melakukan peninjauan kembali. Karena ini adalah sebuah pendapatan yang harusnya kita terima, seperti itu. Jadi dengan menggunakan omnichannel, sebenarnya bukan cuma soal operasional yang dibantu. Di sisi operasional yang dibenerin, dari sisi marketingnya juga bisa dilakukan, bahkan lebih variatif dengan bantuan database dari omnichannel, dan laporan keuangan kita juga lebih terarah. Kita lebih tahu apakah kita
untung atau kita buntung di bulan ini gitu. Untuk menghindari kebuntungan itu bagaimana? Nah, data dari omnichannel yang bisa membantu para pebisnis untuk menentukan strategi penjualan ke depannya harus seperti apa. Seperti itu. Nah, lain sebagainya adalah melakukan omnichannel itu memang bertugas untuk melakukan sinkronisasi dari semua channel yang ada. Contoh, biasanya kalau sekarang customer, saya sebagai customer ya, saya belanja di toko ibu misalkan atau di toko bapak dan ibu di sini. Saya belanja, saya berharapnya barang saya nyampe nih. Meskipun saya pakai kurir reguler, saya berharap 2 hari lagi harus sudah sampai gitu. Kalau bapak dan ibu pebisnis tidak menggunakan sistem, bapak dan ibu akan datang ke masing-masing channel, buka masing-masing marketplace atau channel gitu ya, proses secara manual. Gitu. Tapi kalau sudah menggunakan omnichannel, bapak dan ibu tinggal buka omnichannel, proses semua pesanan, mau itu dari toko mana, mau dari marketplace mana, mau barang mana juga, mau dia ke daerah mana, mau pakai kurir apa juga, kita bisa langsung proses sekalian. Prosesnya akan lebih cepat dan lebih cepat juga diterima oleh customer. Tapi cepat itu cuma satu hal. Lain halnya apakah barang yang dikirimkan itu benar atau tidak. Nah, itu adalah tugasnya omnichannel untuk melakukan pengecekan. Apakah barang yang dikirim itu tepat atau tidak. Barang yang kita packing untuk kita kirim apakah sudah tepat diambil oleh tim kita. Nah, dengan strategi omnichannel yang melakukan sinkronisasi mulai dari hulu sampai hilir dan tidak terpisah ya sistemnya, itu akan memberikan pengalaman kepada pelanggan yang lebih baik. Karena ketika dia pergi ke toko kita, dia lihat kita selalu ada stoknya tepat, terus kemudian dia mau pesanannya diproses dengan cepat. Pas pesanannya datang, barangnya tepat juga sesuai dengan yang dia pesan. Dia pasti akan memberikan rating 5 ke toko kita. Nah, ketika rating itu sudah dikeluarkan oleh customer dan menjadi review untuk toko kita, dengan begitu berarti toko kita performance-nya naik. Semakin naik performance toko kita, berarti semakin lebar juga, semakin besar juga exposure-nya, atau toko kita semakin bisa dilihat gitu. Ketika orang cari produk tuh bisa toko kita yang di atas, misalkan seperti itu. Kurang lebih seperti itu tugasnya omnichannel untuk mempertahankan loyalitas pelanggan kita. Mungkin saya mulai tadi dari operasional, tapi memang kita harus lihat dari hulu sampai hilirnya sendiri. Seperti itu. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, wah keren sekali Mbak materinya. Jelas sekali terkait omnichannel dan teman-teman semua pasti juga dapat banyak insight sekali terkait dengan omnichannel itu. Oke, silakan. Teman-teman saya persilakan untuk melakukan tanya jawab jika masih ada yang bingung atau ingin tahu lebih dalam terkait tentang omnichannel, bagaimana pemanfaatannya ke usaha teman-teman. Saya persilakan, silakan open mic dan open video kalau mau tanya, biar nanti bisa langsung diskusi. Oh, ini Kak Krista Mikaela punya online dan offline ya. Kak Krista, ada yang mau didiskusiin nggak kira-kira tuh? Siang Mbak. Ya, Cuman saya nggak bisa. halo. Ya, halo siang. Cuman nggak bisa on cam. Nggak apa-apa. Oke. Gimana? Siang buat kakak-kakak semuanya. Mau diskusi plus mau tanya juga. Tadi kan kalau untuk toko online memang sudah berjalan dari 2019 gitu ya. Untuk apa namanya, untuk jual makanan sih. Lebih tepatnya itu Oh, oke. makanan. Terus kesini kan apa namanya, baru menambah produk itu seperti frozen, tapi memang autentiknya Chinese food yang halal Mbak, seperti itu kurang Oke. lebihnya. Dan baru joinnya juga untuk bazar-bazar baru per tahun 2023 sampai sekarang, seperti itu. Jadi dulu-dulunya tuh dari 2019 kita belum ada bazar-bazar seperti itu. Nah, pertanyaannya, pertanyaan yang saya mau coba tanyakan itu, tadi kan apa tuh namanya, sempat dijelaskan untuk soal B2B ya, tadi kalau nggak salah.
Itu boleh boleh ini nggak ya Mbak? Boleh dibantu detailkan gitu maksudnya itu gimana dengan B2B itu ya? Karena kayaknya sih saya belum sih. Belum Oke. Atau mungkin saya kurang paham gitu takutnya. Oke, kalau dalam konteks B2B ini sebenarnya contohnya tadi kayak konsep afiliasi sama reseller kali ya Mbak Krista. Kalau contoh simpelnya seperti ini, kalau saya punya customer, dia itu awalnya berjualnya B2C kayak Mbak Krista mungkin ya, dari seller ke customer gitu ya. Kalau tadi konsepnya Mbak Kirana, ada Ibu Kirana, dia punya tokonya B2B, jadi konsepnya proyekan gitu. Jadi kalau ada kementerian mana punya acara butuh souvenir ke Bu Kirana seperti itu kurang lebih. Nah, konsep pebisnis yang sudah memulai dengan konsep B2C gitu ya, bagaimana mau pergi ke B2B? Yang pertama networking dulu Mbak Krista. Networkingnya udah ada atau belum? Itu yang pertama ya. Nah, terus yang kedua biasanya dari database Mbak Krista. Kalau memang semua penjualan yang sudah pernah terjadi itu collect dalam satu database ini bisa kita pakai untuk melakukan afiliasi mungkin yang pertama. Yang pertama mungkin reseller kali ya. Kita coba main ke reseller. Apakah memang ada customer yang secara repeat melakukan pembelian ke Mbak Krista? Kalau memang ada, berarti dia potensial untuk dijadikan reseller. Setelah ditawarkan reseller, apabila memang dia belum bersedia menjadi reseller, mungkin kita bisa tawarkan sebagai afiliasi. Jadi konsepnya dia nggak perlu jualan, tapi dia bisa mengkoneksikan kita ke networknya dia, sehingga ketika memang ada network dia yang bisa bekerja sama dengan kita, dia bisa mendapatkan apresiasi. Jadi konteksnya dia nggak perlu belanja gitu. Seperti itu. Jadi tapi kan konsep biasanya gimana Mbak? Terkadang reseller itu maksudnya yang mau untuk ambil produk sama kita biasanya frozen gitu, itu mereka biasanya kan terkendala di dana ya, gitu kan. Oh kita kan Oke. harus beli produk bla 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 gitu kan, dengan bayar sekian harus dibuat stoknya mereka gitu kan. Nah, itu biasa sih kendala yang saya dengar dari beberapa reseller yang mau join seperti itu, gitu. Itu ada solusi nggak tuh ya Mbak buat para reseller yang mau join tapi mungkin terkendala dana tapi mereka mau coba jualan gitu. Oke. Mbak Krista pengalamannya sama kayak saya. Banyak orang mau pakai omnichannel tapi biasanya masalahnya adalah kendala di budget. Nah ya itu repot tuh. Bingung. Kalau Mbak Krista sebenarnya begini, kalau saya biasanya doing business itu biasanya memang kan kebutuhannya adalah memenuhi pendapatan ya Mbak ya. Tapi percayalah bahwa networking itu lebih besar daripada pendapatan. Nah, kalau memang dari Mbak Krista bersedia untuk dilakukan termin of payment, saya rasa itu bisa menjadi solusi tuh Mbak. Jadi dia bisa, kalau kayak kita beli ke supplier aja gitu Mbak, kita beli sekian bulk produk, tapi pembayaran kita bertahap ya gitu. Karena kita nggak pernah tahu ternyata kalau dia yang belanja penjualannya bisa lebih besar daripada dia belinya cuma sedikit-sedikit gitu Mbak. Jadi apakah dari Mbak Krista available untuk memberikan termin of payment atau pembayaran berkala untuk bisa memungkinkan dia bisa beli barangnya Mbak Krista. Kalau memang di cash flow-nya Mbak Krista cukup untuk bisa terima pembayaran secara berkala, saya rasa bisa dilakukan untuk memulai konsep reseller tadi sih gitu. Oh, berarti ada sistem yang namanya pembayaran bertahap ya. Maksudnya seperti itu ya, Mbak. Betul. Jadi maksudnya ya kalau dari cash flow-nya Mbak Krista cukup ya gitu ya, ya nggak ada masalah. Karena biasanya kan konsep penagihan itu agak repot ya Mbak di Indonesia ya. Iya tuh. Aduh, iya tuh bener. Makanya saya masih maju mundur sih terus terang kalau untuk reseller gitu kan. Walaupun memang ada yang beberapa menanyakan gitu kan. Cuman baru dapat gambar dari si Mbak ini bahwa Mbak bilang ada proses pembayaran bisa berkali-kali lah. Ibarat let's say kita ngomong 3 kali lah ya gitu. Nah, itu kan satunya harus ada kepercayaan juga, mungkin kedua komitmennya mungkin ya harus ada perjanjian tuh nggak tuh Mbak bisa bikin kayak gitu dulunya Mbak sama si calon resellernya ini untuk pembayaran? Oke. Biasanya sih cuman model invoice ya Mbak ya. Invoice aja ketentuan untuk pembayaran pertama, pembayaran kedua dan pembayaran ketiga. Mungkin satu insight lagi Mbak Krista. Kan kalau kita melakukan TOP itu harus ada hal yang menguntungkan kita ya Mbak ya. Mungkin bisa dibatasi dari jumlah pesanannya. Mungkin ada levelnya, level gold, bronze ataupun silver gitu ya. Dilevelkan untuk ya misalkan kalau dia belanjanya untuk 30 package misalkan,
oke dia boleh pembayaran bertahap sebanyak 2 kali. Tapi kalau dia belanja 50 package, berarti dia bisa pembayaran bertahap sebanyak 3 kali. Jadi semakin tinggi PO yang dia minta, dia request ke kita, berarti semakin tinggi juga pembayaran bertahapnya, misalkan seperti itu. Oke. Nah, sangat-sangat menarik tuh, sangat membantu sekali Mbak. Karena itu bisa juga Sama-sama. membantu buat reseller juga kan ya. Takutnya kan mereka biasanya kan merasa berat ya untuk sekian juta mereka harus bayar dengan berapa puluh pack contohnya gitu kan. Itu kan mungkin berat juga mungkin kan untuk orang yang mungkin mau di awal untuk jualan gitu kan biasanya gitu. Oke, terima kasih Mbak. Betul. Selamat siang. Bantuannya Sama-sama terima Mbak kasih banget Trista. informasinya. Thank you Mbak. Ya, good luck Mbak. Semoga cepat dapat reseller juga ya. Amin. Thank you Mbak. Thank you. Oke, ada pertanyaan lain nih teman-teman? Ini sih ada pertanyaan, Mbak. Cara Boleh. mendapatkan fiturnya gimana, Mbak? Itu ini dari MW. Oke, Halo kepada Kak. ya Kak MW, boleh langsung bisa open mic, Kak. Silahkan. Atau teman-teman yang lain ada pertanyaan juga terkait omnichannel. Itu dipersilahkan. Tadi biayanya berapa ya? Biayanya Dan belum apa saya ada kasih tahu. fee per transaksi? Iya, betul Bu. Kurang lebihnya biayanya itu per fee transaksi. Jadi satu transaksi ada satu biaya gitu. Cuman tidak semahal yang mungkin dipikirkan oleh teman-teman ya. Biayanya dalam hitungan perak kok. 150 perak per pesanan gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dalam 1 bulan punya 1.000 pesanan gitu ya, contoh nih, kita coba main hitung-hitungan, punya 1.000 pesanan, berarti dalam 1 bulan dikali 150 perak itu ada 150.000 untuk penggunaannya selama 1 bulan, seperti itu. Nah, tapi memang dalam konsep omnichannel, umumnya omnichannel ini konsepnya adalah software as a service, jadi sistemnya berlangganan. Nah, kalau berlangganan itu contoh kayak kita berlangganan Netflix, kita berlangganan Spotify, biasanya ada batasan bulan ya, beli per 3 bulan atau beli per 6 bulan, seperti itu. Mungkin kalau Ibu Kirana atau teman-teman di sini ada kebutuhan untuk mengetahui lebih jauh mengenai omnichannel Jubelio, akan dibantu oleh tim saya, Olive, untuk memberikan kontak yang bisa dihubungi. Boleh Mbak Mira? Boleh, silahkan. Boleh, oke. Oke, iya. Mungkin dibantu oleh Olive untuk memberikan kontak yang bisa dihubungi oleh tim Jubelio. Iya, dengan Jessica, betul. Seperti itu. Kita bisa ngobrol lebih lanjut, tapi ngomongin harga mungkin belakangan ya Mbak Mira. Ngomongin edukasinya dulu kali ya. Seberapa berguna omnichannel ini untuk para pebisnis seperti itu. Karena banyak memang Mbak untuk UMKM itu untuk UMKM itu masih bingung kan omnichannel seperti apa. Saya pun pribadi dulu sempat online juga usahanya itu bingung juga, ternyata baru tahu ada omnichannel yang bisa memang membantu mempersingkat gitu. Hal-hal yang sangat krusial seperti operasional itu kan krusial sekali. Stok barang, update stok gitu. Itu kan sangat krusial yang biasanya menyita sangat banyak waktu gitu. Iya. Yang padahal seharusnya kita tuh nggak fokusnya di sana seperti itu. Betul. Harusnya kan Ya, fokus ke bisnis itu adalah cari duitnya gitu ya Mbak ya, bukan dari ngurusin cuannya gudangnya gitu gitu. tentunya. Iya. Tapi malah habisnya tuh tenaganya habisnya ke stok barang. Ya pokoknya ke operasional Betul. gitu. Ya banyak banget sebenarnya UMKM yang memang mengalami hal itu, Mbak. Tuh kayak yang punya usaha sendiri biasanya kesulitannya di sana gitu. Nah, ini I see. makanya bagus sekali kita ada edukasi seperti ini. Oke, kita sering-sering nanti Mbak ya. Next time kita adakan. Boleh. Bagia boleh didengarkan ya, ini boleh sering-sering Bagia. Ya, bisa nih. Oke. Buat teman-teman boleh jika masih bingung boleh tanya lagi gimana omnichannel tuh gimana sih prosesnya atau apa yang seperti tadi mungkin yang masih belum jelas silahkan ditanyakan. Oh, ini aku lihat ada yang dari Semarang, ada yang Cikarang. Banyak ya Mbak ya, ternyata ya?
Banyak. Komunitas kita itu ada 2.000 Mbak di seluruh Indonesia. Komunitas Sinergi itu sudah sampai 2.000 dan terus Oke, nambah setiap harinya itu dari seluruh Indonesia. oke, baik. Tepung serbaguna. Oh, karton box. Ada yang jualan karton juga. Halo, Kak Nurul. Ada kesulitan nggak pas jualan karton boxnya, Kak Nurul? Ayo Kak Nurul, kalau misalnya ada Ya. pertanyaan boleh open mic silahkan. Oke teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Boleh di chat kok misalnya tidak mau open mic atau open videonya, boleh di chat saja. Atau mungkin ini udah mau langsung kontak Mbak Jessica-nya ini. Kayaknya dia gini. Handphone Jessica udah mulai bunyi nih, Mbak, soalnya. Oke, Teman-teman, berarti ini baru pertama kali untuk melakukan edukasi mengenai omnichannel ya di sini ya. kelas komunitas ya sebelumnya kita sudah pernah tapi saya lupa juga sama Jubelio sebelumnya pernah dan ini pertama Oke. kali di kelas komunitas kita lagi bahas lagi tentang omnichannel. Oke, baik. Iya, iya. Karena memang biasanya kalau ngomongin retail lah ya, dunia retail ya, Mbak. Biasanya banyak para seller itu males duluan mulai, atau bukan mulai, udah mulai tapi udah duluan nyerah nih. Kok nggak ada Iya. orderan ya? Aduh, barang apa lagi yang laku ya? Terus, aduh mau ikut flash sale tapi nggak punya budget gitu. Terus mau buka toko lagi, toko ini aja nggak laku gitu. Nah, biasanya itu yang menjadi dilema atau membawa kita ke dalam nyerahnya usaha gitu ya. Nyerah Mungkin saya duluan. bisa kasih, iya, mungkin saya bisa kasih satu contoh ya. Saya punya klien awal mula gabung dengan Jubelio itu orderannya cuma 3 per hari. Berarti kalau 30 hari itu berarti cuman 90 per bulan, nggak nyampe 100 pesanan. Awalnya dia datang ke saya, dia bilang, "Saya udah buka toko di banyak marketplace, saya juga udah coba bikin website, ternyata nggak ada pesanan," gitu. 3 tuh dikit banget gitu. Ketika dia bergabung di Jubelio, saya coba arahkan untuk mengikuti beberapa kelas. Jadi kalau di Jubelio itu kita ada beberapa kelas untuk penggunaan fitur. Yang pertama. Kedua, kita ada kolaborasi seperti sama Sinergi. Jadi misalnya Sinergi juga punya acara, kita yang tap in ke Sinergi gitu. Kita ikutin beberapa kelas sampai kita ada event bareng sama beberapa marketplace lah ya. Kita event bareng sama marketplace. Dia dengan rajin ya. Maksudnya orderannya masih segitu aja, Mbak. Masih 3 aja. Dia coba terus belajar, dia coba sesekali ikutin flash sale, dia sesekali dibagusin tokonya, setiap ada chat dia coba respon dengan baik, setiap pesanan yang datang dia coba proses dengan cepat dan tepat pastinya. 1 tahun kemudian saya nggak ada kontak-kontakan nih. 1 tahun kemudian saya nggak ada kontak-kontakan, tiba-tiba dia datang lagi ke saya, dia bilang, "Bu Nomi, saya mau beli order dong," gitu. Saya pikir order dia yang setahun kemarin udah habis kan. Ternyata dia bilang, "Enggak, saya udah 3 kali beli. Kali ini saya mau beli yang paling gede," dia bilang gitu. Jadi dari 3 order per hari, sekarang orderan dia bisa nyampe di 3.000 per hari gitu. Karena itu tadi, dia coba benerin operasionalnya, dia coba ikutin promotionnya, dia monitoring accounting-nya,
dia coba gunakan omnichannel sebagai strategi. Jadi dia nggak cuma bukaan online doang, dia coba buka lewat WhatsApp, dia pakai afiliasi, dia pakai reseller dan segala macam. Ternyata berbuah gitu. Sampai akhirnya setahun setelahnya orderan dia dari 3 jadi 3.000 per hari gitu. Sampai 3 ke 3.000. 3.000 itu cukup ya. Ya, 3 ke keren banget, 3.000 dalam Kak. kurun waktu 1 tahun. Betul. Seperti itu. Keren banget sih. Tapi memang sebenarnya membantu sebegitunya di zaman yang digital kayak sekarang itu memang mau tidak mau kita tuh memang harus memanfaatkan fitur-fitur digital, tapi memang harus menemukan cara yang paling simple gitu, paling simple untuk dimanfaatkan digitalnya itu gitu. Seperti tadi kan tidak hanya jatuhnya di operasional saja atau jatuhnya di hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita risaukan itu. Kita harus fokusnya ke penjualan sebenarnya gitu karena sudah ada aplikasi-aplikasi seperti Jubelio misalnya yang bisa lebih membantu. Jadi ketika fokus ke penjualan jadinya otomatis pasti omsetnya meningkat ya Kak ya. Betul, betul seperti itu. Tapi kan banyak juga ya Mbak yang punya yang punya jualan online itu sambil kerja juga. Maksudnya ada main jobnya, terus jualan itu adalah side job ya gitu kan ya. Baik juga yang Iya. seperti itu. Nah, biasanya yang punya side job kayak gitu ya nggak mungkin dia ngurus sendirian. Nah, salah satunya strategi omnichannel itu bisa jadi temennya gitu ya, bisa jadi partnernya dalam ngejalanin bisnis gitu. Tadi juga Kak sempat notice tentang mempersedikit SDM gitu ya Kak ya. Iya sih, jadi kan Betul. lebih bisa maksimal kalau kita pakai aplikasi seperti itu, seperti aplikasi Jubelio itu kan kita lebih maksimal juga tanpa membutuhkan banyak orang, tapi tetap Ya, penjualan itu bisa tetap terjadi, bisa betul. banyak gitu, tak bingung, handle 3.000, 5.000, Iya. 10.000, apalagi kalau udah 10.000, gitu. Oke, Oke. Iya, ini teman-teman, tim aku udah share kontak ya, yang apa namanya, yang kedua, sebentar. Nah, ini udah di-share kontaknya di 081388239338. Jadi kalau misalnya emang ada yang mau ngobrol lebih panjang terkait penggunaan Jubelio atau kita mau sharing-sharing gimana caranya untuk ningkatin pendapatan, silahkan. Gitu. teman-teman boleh silakan langsung dikontak, nomornya bisa disimpan nomornya Kak Jessica untuk tahu lebih jelas terkait dengan Jubelio. Ya, bisa langsung Kak Krista. Oke, teman-teman, kira-kira ada pertanyaan lagi? Ini sepertinya sudah jam 14:10. Oke, Mbak. Siap, thank you. Oke. Nah, Mbak Krista mungkin nanti bisa langsung kontak kalau terkait Jubelionya, Kak ya. Dan mungkin tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin kita cukupkan ya Kak ya untuk kelas komunitas kita sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Kak Naomi sudah mengisi kelas pada sore hari ini. Materinya daging semua. Dan saya rasa ini akan jadi insight yang sangat luar biasa buat teman-teman juga, terutama teman-teman yang mungkin belum tahu tentang omnichannel atau bagaimana omnichannel bisa membantu dari orderan 3 jadi 3.000. Ya, siapa tahu nanti ada teman-teman yang bisa ngalamin hal yang sama juga. And next time kita akan adakan kelas lagi sama Jubelio. Ditunggu Kak ya, nanti kita obrolin lagi. Nah, teman-teman, mungkin sekian kelas komunitas pada sore hari ini. Jangan lewatkan kelas komunitas nanti di hari Jumat. Kita ada lagi dan ini rutin tiap Selasa Jumat buat teman-teman sekalian. Nah, mungkin kelas komunitas hari ini kita sampai sini. Dan buat teman-teman, silakan absen juga ya teman-teman. Sudah ada di kolom komentar. Ya, silakan absen untuk sertifikatnya.
Oke, mungkin kelas komunitas saya cukupkan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Naomi, Kak Jessica, Kak Ligia, semua yang sudah mensupport acara ini dan teman-teman yang sudah gabung di kelas komunitas kali ini. Saya Mira, saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di kelas komunitas selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Kak Mira. Saya keluar ya, Kak ya. Oke, terima kasih semua. Saya akhiri ya, Kak, kelasnya.